Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Rahma Hafita Putri, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar sains, dan juga teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir secara daring dalam mata kuliah dasar sains. Perkenalkan, saya Nazwa Shalila Sudirman dengan NIM 21231080 akan menjadi moderator dalam presentasi kelompok 6 kali ini dengan judul Energi Alternatif dan Energi Terbarukan. Baiklah, sebelumnya marilah kita berkenalan dengan rekan-rekan saya dari anggota kelompok 6, yaitu Anggun Melta Putri dengan NIM 21231116, Salma Dewi Putri dengan NIM 21231142, Weni Yuliati dengan NIM 21231108, Yosi Fitrioni dengan NIM 21231110, dan Zelia Friani Chania dengan NIM 21231152. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Salma Dewi Putri dengan NIM 21231142 akan membacakan materi mengenai pengertian energi alternatif atau energi terbarukan. Energi alternatif adalah istilah yang merujuk kepada semua energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Umumnya, istilah ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi, yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Selama beberapa tahun, apa yang sebenarnya dimaksud sebagai energi alternatif telah berubah akibat banyaknya pilihan energi yang bisa dipilih yang tujuan yang berbeda dalam penggunaannya. Istilah alternatif merujuk kepada suatu teknologi selain teknologi yang digunakan pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi. Teknologi alternatif yang digunakan untuk menghasilkan energi dengan mengatasi masalah dan tidak menghasilkan masalah seperti penggunaan bahan bakar fosil. Energi alternatif atau energi terbarukan merupakan energi pengganti bahan bakar fosil. Energi alternatif ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang dapat merusak lingkungan dan pemanasan global dari emisi karbon dioksida yang tinggi. Dengan meningkatnya teknologi, energi alternatif masih terus dikembangkan seiring berjalannya waktu. Energi tak terbarukan mulai ditinggalkan karena merusak lingkungan dan dapat berdampak buruk bagi masa depan. Materi selanjutnya yaitu sejarah energi alternatif atau energi terbarukan. Dalam sejarahnya, transisi penggunaan energi alternatif berdasarkan faktor ekonomi, sumber energi baru bertujuan untuk menggantikan sumber energi yang lama. Hadirnya suatu energi yang lama yang semakin langka dan mahal tidak ekonomis lagi atau tidak dapat diakses lagi di antaranya. Yang pertama yaitu batu bara sebagai alternatif kayu. Berdasarkan catatan Norman F. Cantor, Eropa telah hidup di abad pertengahan dengan hutan yang sangat lebat. Pada tahun 1500-an, mereka kehabisan kayu untuk pemanas ruangan dan memasak, hingga ditemukannya batu bara lunak dan pertanian kentang dan jagung menyelamatkan mereka dari kelaparan. Yang kedua yaitu bahan bakar minyak sebagai alternatif minyak ikan paus. Minyak ikan dominan di abad ke-19 dan baru saja dikembangkan pada tahun 1859. Yang ketiga yaitu alkohol sebagai alternatif bahan bakar fosil. Sejak tahun 1970, Brazil telah memiliki program bahan bakar etanol yang menjadikan negara tersebut penghasil etanol kedua terbesar di dunia. Yang keempat yaitu gasifikasi batubara sebagai alternatif bahan bakar minyak yang mahal. Pada tahun 1970, pemerintahan Presiden Amerika Serikat mengusulkan batu bara sebagai alternatif bahan bakar minyak yang mahal
yang sebagian besar diimpor. Yang terakhir yaitu energi terbarukan sebagai alternatif energi tak terbarukan. Materi selanjutnya yaitu sumber energi alternatif atau energi terbarukan. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bukan merupakan sumber energi tradisional atau bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Beberapa kamus, misalnya kamus Oxford, menempatkan sumber energi alternatif berkorelasi dengan lingkungan dan menyatakan bahwa istilah sumber energi alternatif mengacu pada sumber energi yang tidak merugikan lingkungan. Di antaranya yang pertama yaitu sumber energi alternatif matahari. Matahari merupakan sumber energi yang tak habis-habisnya. Sinar matahari yang telah dikonsentrasikan pada kolektor suhu pada suatu tempat untuk mendapatkan suhu yang tinggi. Bahkan energi matahari ini juga dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan dengan mengubah energi matahari sudah menggunakan sel surya yang terdiri atas beberapa rangkaian panel unsur semikonduktor. Contohnya yaitu lapisan unsur silikon tipis. Sekian dari saya, terima kasih. Kedua, sumber energi alternatif panas bumi. Energi geotermal atau energi panas bumi adalah energi yang berasal dari inti bumi. Energi ini dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik sebagai salah satu bentuk dari energi terbaharui. Energi geotermal yang dapat dimanfaatkan sekarang ini seperti panas bumi yang berasal dari magma. Hal itu ditunjukkan dari gunung berapi yang menunjukkan bahwa ada hubungan aktif antara mulut gunung dengan magma. Selanjutnya, apabila dilakukan pengoboran, maka akan terjadi semburan yang berupa gas atau uap air panas atau air panas. Yang paling menguntungkan adalah bila semburan itu mengeluarkan uap air panas sehingga dapat langsung dimanfaatkan untuk memutar turbin uap, yang kemudian dikaitkan dengan generator pembangkit listrik dan akan diperoleh energi listrik untuk berbagai keperluan. Ketiga, sumber energi alternatif angin. Energi angin adalah suatu energi yang berasal dari hembusan angin yang bergerak. Ada beberapa negara yang kini mulai melirik pemanfaatan energi angin tersebut yang akan digunakan sebagai sumber energi. Salah satu contohnya yaitu kincir angin di Belanda yang digunakan untuk memompa air untuk irigasi. Energi angin juga dapat digunakan untuk menghasilkan listrik yang menggunakan kincir angin yang disambungkan menggunakan generator untuk menghasilkan listrik. Keempat, sumber energi alternatif gas alam. Energi alternatif lainnya yaitu energi gas alam. Energi gas alam merupakan suatu gas yang terkumpul di bawah tanah yang terdiri dari berbagai macam komposisi campuran hidrokarbon yang memiliki daya tekan yang tinggi. Gas alam tersebut contohnya seperti gas LPG. Manfaat dari gas LPG sangat banyak, salah satunya adalah untuk memasak. Gas LPG juga bahkan dapat digunakan untuk kendaraan bermotor dan untuk menggerakkan mesin-mesin di suatu pabrik. Kini sumber energi gas alam ini sudah banyak dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. 5. Sumber energi alternatif biomasa. Biomasa adalah segala jenis jasad makhluk hidup yang digunakan untuk menghasilkan energi dengan cara dibakar langsung atau diubah terlebih dahulu ke bahan lain agar proses pembakarannya menjadi lebih mudah. Sumber energi biomasa ini berasal dari setiap makhluk hidup seperti sisa atau pembuangan dari kotoran manusia atau hewan. Karena instalasi energi biomasa ini dapat dibangun melalui tangki kotoran manusia dan hewan, sedangkan gas yang keluar dari instalasi tersebut disebut dengan biogas. 6. Sumber energi tenaga air. Energi air digunakan karena memiliki massa dan mampu mengalir. Air memiliki massa jenis 800 kali dibandingkan udara, bahkan gerakan air yang lambat mampu diubah ke dalam bentuk energi lain. Turbin air didesain untuk mendapatkan energi dari berbagai jenis reservoir yang diperhitungkan dari jumlah massa air, ketinggian hingga kecepatan air. Energi ini dimanfaatkan dalam bentuk seperti bendungan pembangkit listrik. Yang terbesar adalah Three Gorges Dam di Cina. Yang kedua, mikrohidro yang dibangun untuk membangkitkan listrik hingga skala 100 kW. Yang ketiga, umumnya dipakai di daerah terpencil yang memiliki banyak sumber air. Yang keempat, run of the river yang dibangun dengan memanfaatkan energi kinetik dari aliran air tanpa membutuhkan reservoir air yang besar.
Yang ketujuh, sumber energi alternatif gelombang laut. Energi yang berasal dari gelombang laut dapat dikonversi menjadi energi tenaga listrik. Prinsip kerjanya adalah dengan mengumpulkan energi dari gelombang laut untuk memutar turbin pada generator. Saat ini sudah ada beberapa negara yang telah berani mengembangkan energi gelombang laut tersebut sebagai salah satu potensi yang berasal dari laut yang manfaatnya cukup banyak untuk manusia. 8. Sumber energi alternatif nuklir. Energi nuklir merupakan suatu jenis energi yang berasal dari reaksi berantai dari bahan-bahan radioaktif yang terjadi di dalam sebuah reaktor. Energi yang dihasilkan oleh nuklir ini merupakan jenis energi yang sangat besar. Sebagai contoh, sebanyak 1 gram zat radioaktif dapat menghasilkan listrik sebanyak 50.000 kWh per jam. Jadi energi nuklir ini sangat baik. Selanjutnya, biomasa. Tumbuhan biasanya menggunakan fotosintesis untuk menyimpan tenaga surya, udara, dan CO2. Bahan bakar bio atau biofuel adalah bahan bakar yang diperoleh dari biomasa, organisme atau produk dari metabolisme hewan seperti kotoran dari sapi dan sebagainya. Ini juga merupakan salah satu sumber energi terbaharui. Biasanya, biomasa dibakar untuk melepas energi kimia yang tersimpan di dalamnya. Pengecualian ketika biofuel digunakan untuk bahan bakar fuel cell, misal direct methanol fuel cell dan direct ethanol fuel cell. Biomasa dapat digunakan langsung sebagai bahan bakar atau untuk memproduksi bahan bakar jenis lain seperti biodiesel, bioetanol, dan biogas tergantung sumbernya. Biomasa berbentuk biodiesel, bioetanol, dan biogas dapat dibakar dalam mesin pembakaran dalam atau pendidih secara langsung dengan kondisi tertentu. Biomasa menjadi sumber energi terbarukan jika laju diproduksi oleh alam dalam waktu relatif singkat melalui berbagai proses biologisnya. Berbagai kasus penggunaan biomasa yang tidak terbarukan sudah terjadi, seperti kasus deforestasi yang Romawi dan yang sekarang terjadi deforestasi hutan Amazon. Gambut juga sebenarnya biomasa yang pendefisiennya sebagai energi terbarukan cukup bias karena laju ekstraksi oleh manusia tidak sebanding dengan laju pertumbuhan lapisan gambut. Contoh energi alternatif atau energi terbarukan. 1. Hidrogen. Hidrogen dapat dicampur dengan gas alam dan menciptakan bahan bakar untuk kendaraan. Hidrogen juga digunakan pada kendaraan yang menggunakan listrik sebagai bahan bakarnya. Walaupun begitu, harga untuk penggunaan hidrogen masih relatif mahal. 2. Propana. Propana atau yang bisa disebut dengan LPG merupakan produk dari pengolahan gas alam dan minyak mentah. Sumber tenaga ini sudah banyak digunakan sebagai bahan bakar. Propana menghasilkan emisi lebih sedikit dibandingkan bensin, namun penciptaan metananya lebih buruk 12 kali lipat. 3. Biodiesel. Biodiesel merupakan energi yang berasal dari tumbuhan atau lemak binatang. Mesin kendaraan dapat menggunakan biodiesel yang masih murni. Keempat, metanol. Metanol yang juga dikenal sebagai alkohol kayu dapat menjadi energi alternatif pada kendaraan. Metanol dapat menjadi energi alternatif yang penting di masa depan karena hidrogen yang dihasilkan dapat menjadi energi juga. Namun, sekarang ini produsen kendaraan tidak lagi menggunakan metanol sebagai bahan bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zali Afriani Chania, NIM 21231152. Saya dari kelompok 6 akan melanjutkan pembacaan materi. P-series merupakan gabungan dari etanol, gas alam, dan sangat efektif dalam efisien karena oktan yang terkandung cukup tinggi. Penggunaannya sangat mudah jika ingin dicampurkan tanpa ada proses dengan teknologi lain. Etanol merupakan bahan bakar yang berbasis alkohol dan dari fermentasi tanaman, seperti tanaman jagung, gandum. Bahan bakar ini dapat ditempur dengan bensin untuk meningkatkan kadar oktan dan kualitas emisi. Gas alam sudah banyak digunakan di berbagai negara yang biasanya di bidang
properti, dan bisnis. Jika digunakan untuk kendaraan, emisi yang dikeluarkan akan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan minyak. Listrik dapat digunakan sebagai bahan bakar transportasi seperti baterai. Tenaga listrik dapat diisi ulang dan disimpan dalam baterai. Manfaat energi alternatif atau energi terbarukan. 1. Dapat mengubah bahan kimia menjadi energi listrik tanpa melalui pembakaran yang mampu menghasilkan karbohidroksida. 2. Dapat digunakan sebagai metanol, propan, gas alam, etanol, bensin, atau hidrogen yang menjadi gas yang dapat diperbaharui. 3. Perawatan teknologinya terbilang sangat mudah. 4. Dapat digunakan secara bersamaan sebagai sumber hibrid yang lebih efisien. 6. Perputaran baling-baling dari energi angin akan menghasilkan suatu energi listrik yang dibutuhkan manusia. 7. Pembangkit listrik tenaga air akan mengalirkan air lewat generator yang dapat berputar untuk menghasilkan listrik. 8. Pemanfaatan dalam energi pasang ketika air laut pasang akan ditahan dalam bendungan yang dekat. 9. Energi panas dari matahari dimanfaatkan untuk mengawetkan makanan. 10. Energi panas bumi dapat bermanfaat untuk pembangkit listrik tenaga angin, misalnya pembangkit listrik tenaga angin yang berada di Kamojang dan dataran tinggi Dieng. Perkenalkan, nama saya Yosi Fitrioni dengan NIM 21231110. 6. Hambatan manusia dalam mencari atau menciptakan energi alternatif. Hambatan yang dihadapi oleh manusia dalam pencarian energi alternatif tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu ada pembiayaan yang terbatas dan kesulitan untuk menentukan arah atau pola pendidikan, sains, riset, dan perkembangan teknologi yang tepat dan serasi. 2. Bertambahnya angkatan kerja dan kesukaran dalam bidang pengembangan industri. 3. Masalah pengadaan dan permintaan akan bahan-bahan dasar seperti mineral, baja, dan bahan energi. 4. Masalah yang menyangkut kebijaksanaan pengelolaan sumber daya alam, energi, dan lingkungan hidup. 5. Langkahnya sumber daya manusia, langkahnya keterampilan, dan langkahnya sumber daya penunjang. 6. Masih memerlukan suku cadang, impor, sehingga memboroskan biaya produksi. 7. Penciptaan teknologi tepat guna sangat lambat, sehingga perlu dilakukan oleh ahli teknologi dari pihak asing ke tangan ahli Indonesia. 8. Kurangnya peran serta lembaga-lembaga dalam pengembangan teknologi tepat guna. 9. Kurangnya pendidikan kejuruan dan kurangnya kesadaran akan arti penting dari keterampilan dan keahlian dalam pemanfaatan teknologi. 10. Masalah-masalah tersebut terjadi karena manusia-manusia pada umumnya masih mengkotak-kotakan keahliannya masing-masing, yaitu para ahli sains dan teknologi, ahli ekologi, ahli ekonomi, ahli kependudukan, dan ahli sosiologi, dan sebagainya. Masing-masing tersebut lebih menonjolkan kepentingan atau bidang yang ditekuni tanpa memperhatikan kepentingan di bidang lain. Materi yang ketujuh yaitu mengenai solusi hambatan manusia dalam mencari atau menciptakan energi alternatif. Indonesia sendiri salah satu negara tropis di Indonesia yang memiliki sumber energi yang melimpah, baik yang habis pakai maupun terbarukan atau sumber energi alternatif. Namun, seiring dengan semakin bertambahnya penduduk Indonesia, sumber energi yang dibutuhkan Indonesia akan semakin besar. Sedangkan Indonesia tidak bisa terus bergantung dengan energi habis pakai. Oleh karena itu, sumber energi alternatif dapat mengambil peranan penting untuk kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Di masa yang akan datang, energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan juga panas bumi. Dengan adanya energi terbarukan ini, maka dapat diharapkan bahwa kebutuhan manusia mengenai sumber energi tidak akan berkurang lagi. Nah, demikianlah materi yang dapat kami paparkan dari kelompok 6. Saya berharap materi yang telah dipaparkan tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton.